Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu bagi kita semua. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Haikal Andika Pratama dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM Digital 005 dari Praktikum kelas A, Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Nah, oke teman-teman, kali ini aku bakal bahas tentang PID motor DC menggunakan platform IO. Oke, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, perlu kita pahami terlebih dahulu apa tujuan dari praktikum kita kali ini. Nah, tujuan dari praktikum kita kali ini itu kita ada 5, yaitu tentang pertama adalah mengenal editor pemrograman dan tools berbasis AI. Kemudian, yang kedua adalah menginstal dan menggunakan Python serta platform IO. Ketiga, yaitu adalah menerapkan kontrol PID pada motor DC untuk membuat user interface atau UI yang gunanya tentu untuk memonitoring dan juga untuk mengkontrol dari motor DC itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk menganalisis karakteristik respon sistem kontrol. Oke, kita akan bahas lebih rinci terkait editor pemrograman. Di sini saya memasukkan 3 contoh editor pemrograman. Yang pertama ada Visual Code atau VS Code. Nah, editor code yang ringan dan populer banyak digunakan dari berbagai macam programmer itu menggunakan Visual Code. Kemudian selanjutnya ada Cursor AI, yaitu editor berbasis Artificial Intelligence. Di dalamnya kita akan dibantu untuk menulis, memperbaiki, dan juga memahami kode itu sendiri. Kemudian mempercepat proses pengembangan program. Nah, selanjutnya ada Windsurf AI, yaitu editor yang di dalamnya adalah ada dengan AI agent. Kemudian membantu debugging dan optimasi program atau kode. Kemudian Windsurf AI ini sangat cocok untuk proyek pemrograman yang kompleks. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan editor ini sangat membantu meningkatkan efisien dan kualitas dari pemrograman. Oke, kita akan bahas lebih rinci terkait yang namanya pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang tentu sangat mudah dipahami dan banyak digunakan. Biasanya untuk kontrol, sintaks sederhana, pengolahan data, dan juga pembuatan user interface. Dan versi yang bakal kita gunakan pada kali ini adalah versi Python 3.10.11. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menginstalasi Python. Oke, langkah-langkah singkat yang akan kita gunakan atau kita jadikan acuan adalah pertama, download dari website resmi Python. Kemudian jalankan installer. Selanjutnya, aktifkan opsi Add Python to Path. Selanjutnya, klik install. Selanjutnya, pastikan instalasi berhasil melalui command dan juga prompt. Kemudian, cek instalasi dengan perintah. Nah, Python ini akan kita gunakan untuk membuat UI control PID dan juga pengolahan data. Oke, kita langsung praktikkan cara penggunaan instalasi Python ya. Nah, halo teman-teman. Oke, kali ini kita bakal tutorial bagaimana install Python. Pertama, kalian search aja Python, terus kemudian ke download. Nah, di sini ini banyak banget. Ini Python version. Nah, ini looking for specific release. Nah, kita di sini kita pakai yang 3.10.11. Ya, benar. 3.10.11 kita download. Nah, ini nanti bakal diarahin ke kayak gini. Nah, kemudian kita ke bawah dan kita pencet untuk Windows. Kayak gini, teman-teman. Nah, ini kayak gini, ini kita download aja. Nah, ini ya, teman-teman. Karena aku udah download.
Jadi langsung aja. Caranya pertama kita pencet double klik aja. Launch when ready, install Python. Nih kita tunggu. Nah, ini install. Ini kita pencet Y. Kalau Y, 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 Y. Kita tunggu. Nah, itu sudah sukses. Oke, selanjutnya ada di extension Python dan platform I/O. Nah, tentu Python akan membutuhkan sebuah extension untuk kita dapat membangun platform I/O. Nah, itu akan menggunakan di VS Code. Nah, digunakan di VS Code untuk menjalankan script Python, kemudian debugging, dan auto-complete code. Nah, platform I/O ini sendiri adalah pengembangan untuk microcontroller ini sendiri. Biasanya digunakan untuk mendukung Arduino Mega 2550. Kemudian, manajemen library otomatis, dan juga yang pastinya lebih rapih dibandingkan Arduino IDE itu sendiri. Kegunaan platform I/O ini sendiri adalah yang pertama adalah pemrograman embedded system. Kemudian kontrol motor, dan juga yang terakhir adalah integrasi hardware dengan software. Nah, program Arduino. Pada program Arduino Mega 2550, mampu membaca sinyal encoder, menghitung kecepatan, serta posisi motor DC, dan juga mengatur arah putaran serta nilai PWM motor. Pembacaan encoder dilakukan menggunakan interrupt pada pin 2, sehingga perubahan posisi motor dapat dipantau secara langsung melalui nilai encoder count. Berdasarkan data tersebut, sistem akan menghitung kecepatan motor dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah kecepatan mentah dari selisih encoder setiap periode sampling, kemudian kecepatan hasil filter moving average, kemudian kecepatan hasil low pass filter atau disingkat ILPF, serta kecepatan dalam satuan count atau per detik. Proses sampling dilakukan setiap 50 mili per second untuk memastikan data yang diperoleh stabil. Kemudian pengendalian PWM motor dilakukan melalui pin 5 untuk searah jarum jam dan pin 6 untuk arah berlawanan atau berlawanan arah jarum jam dengan rentang nilai minus 255 hingga 255, di mana nilai positif menunjukkan putaran searah jarum jam dan nilai negatif menunjukkan putaran berlawanan arah jarum jam. Nilai PWM dikirim dari komputer melalui komunikasi serial, sementara data posisi dan kecepatan motor komputer dengan format decode dan koma dengan analisis user interface. Nah, hasil program dari interface. Program user interface atau UI yang dikembangkan menggunakan Python dan OTS berperan sebagai pusat kendali pemantauan serta analisis pada sistem kontrol PID motor DC yang terhubung dengan Arduino melalui komunikasi serial. UI menyediakan fasilitas untuk memonitoring dan menghubungkan port serial, mengatur mode kontrol kecepatan maupun posisi, serta mengukuhkan pengaturan set point, parameter PID, KP, KI, dan KD, filter moving average, low pass filter, dan waktu sampling secara langsung. Kemudian, data yang diterima dari Arduino berupa posisi encoder dan berbagai nilai kecepatan ditampilkan dalam dua grafik utama, yaitu grafik kontrol kecepatan serta grafik posisi dan keluaran kontrol yang akan menampilkan data.
Program ini juga melakukan perhitungan komponen PID, P, I, dan DI di sisi komputer, kemudian mengirimkan sinyal PWM dengan rentang -255 hingga 255 ke Arduino, serta menampilkan status sistem secara real-time. UI ini juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan data otomatis ke dalam file Excel yang menyimpan grafik dalam format PNG dan fasilitas karakteristik respon sistem seperti dwell time, ice time, peak time, setting trigger, easy studied set, dan untuk mengevaluasi kerja sistem kontrol PID. Nah, penggunaan dan percobaannya. Sistem kontrol PID Master DC digunakan untuk menghubungkan Arduino Mega 2560 ke komputer melalui komunikasi serial dan mengoperasikan menggunakan user interface Python. Pada tahap penggunaan pengguna memilih mode kontrol kecepatan atau kontrol posisi. Kemudian mengatur setpoint parameter PID dan LPF serta waktu sampling menggunakan UI. Penggunaan dilakukan dengan mengubah nilai setpoint dan parameter PID secara bertahap untuk mengamati respon motor DC. Dari perubahan tersebut, langsung dapat diamati bahwa perubahan parameter VC mempengaruhi langsung terhadap kecepatan respon kestabilan sistem dan tingkat overshoot, sehingga diperlukan penyetelan PI yang tepat agar motor DC dapat bekerja secara stabil dan dengan set point yang tentu diinginkan. Nah, teman-teman, di sini ada tampilan dari user interface yang tadi telah dibuat menggunakan Python. Kemudian kita selanjutnya, dan ini teman-teman untuk hasil outputnya. Jadi akan ada dua grafik utama, yaitu set point posisi dan set point speed. Dan ini untuk AI-nya, di sini kita bisa atur daripada apa yang kita inginkan untuk motor DC-nya. Nah, ini untuk hasil output speed. Ini adalah hasil yang salah satu hasil output speed yang saya tangkap. Nah, di sini ada speed raw, speed MA, speed LPF, set point, dan juga speed per second. Kemudian ini untuk hasil output posisi. Di sini ada error, ada P, I, D, dan PID sum. Kemudian hasil dari tadi akan dimasukkan ke dalam Excel. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan di sini ada Excel posisi. Sini kita bisa melihat ada time, set point, speed raw, speed maksimal, speed position error, PID, ID output. Kemudian di sini juga sama, ada time, set point, speed raw, speed maksimal, speed LPF, speed per second, position error, PID output. Nah, kita di sini bisa terlihat teman-teman, untuk speed di sini dia kosong karena ini adalah Excel posisi. Dan untuk posisi sendiri dia terisi. Kemudian untuk Excel speed ini sendiri di speed raw speed ininya itu terisi teman-teman. Dan untuk positionnya 0 karena ini adalah percobaan dari speed ini sendiri. Nah, terima kasih sudah menyimak teori dari saya dan kita akan langsung lanjut ke dalam video simulasi dari percobaan kita kali ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja.